Halo Sobat Mediva, lama tidak upload, mohon maaf ada aktivitas yang tidak bisa ditinggal. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat lahir batin. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut episode kedua dari penyilangan merpati penghasil F1 hingga F4. Langsung saja kita ulas. 4. Meskipun kita menggunakan strategi inbreeding, peningkatan kualitas tetap harus dilakukan melalui crossing dan back crossing. Tetapi kalau kita melakukan crossing terus-menerus tanpa ada stabilisasi gen, maka kualitas hasil ternakan menjadi bervariasi. Akibatnya hasil ternakan tidak memiliki ciri khas dan tidak ada standar mutu. 5. Mengenai penggunaan babuan. Kualitas burung ditentukan oleh struktur gennya dan struktur gen ini diturunkan melalui perkawinan, bukan melalui lolohan. Jadi menggunakan babuan tidak mempengaruhi struktur genetiknya. 6. Masalahnya kalau kita menggunakan babuan ada kecenderungan kita memperlakukan babuan sebagai burung kelas 2. Padahal burung yang sedang meloloh justru memerlukan perhatian yang lebih baik, terutama dari sisi pemberian nutrisi dan pengawasan kesehatan. Kalau perhatian terhadap burung babuan tidak memadai, maka dengan sendirinya kualitas piikan juga akan menurun. Kalau kita mau menggunakan babuan untuk loloh, yang penting adalah mempersiapkan babuan tersebut secara baik, terutama dari sisi kesehatan dan nutrisi. Babuan juga tidak boleh meloloh terus-menerus karena akan mengalami stres yang bisa berakibat pada semangat untuk merawat piiknya. Tujuan dari inbreeding adalah untuk mencetak breeder, bukan ratcher, karena ada potensi terjadi inbreeding depression seperti burung loyo, gampang sakit atau bahkan cacat fisik. Untuk mencetak ratcher perlu dilakukan dengan crossing burung hasil inbreed dengan darah lain yang tidak ada hubungan. Sebaiknya burung yang digunakan untuk crossing juga hasil inbreed, hanya beda darah. Tetapi pengalaman saya, inbreeding depression tidak selalu muncul seketika, walaupun ada juga yang muncul seketika. Saya pernah melakukan inbreed, anaknya langsung kacau balau. Tapi ada juga yang anaknya normal dan bisa dimainkan tanpa ada tanda-tanda mengalami inbreeding depression. Kesimpulannya, ada burung yang darahnya cocok untuk inbreed dan ada juga yang tidak cocok. Kalau kita melakukan inbreed hasilnya terlihat normal, bisa dicoba lakukan double inbreed. Tetapi jangan sampai lebih dari 2 kali karena potensi munculnya inbreeding depression sangat besar. Maksudnya lebih baik pakai line breeding saja yang lebih aman meskipun prosesnya lambat. Kalaupun mau inbreed jangan terlalu sering. Dan jangan lupa, inbreeding maupun line breeding harus disertai dengan seleksi yang ketat. Hanya burung yang betul-betul sudah teruji baik yang boleh dilakukan back crossing, disilang balik. Sebetulnya istilah back crossing ada yang mengartikan lain. Kalau burung A dari terah X hasil inbreeding disilang dengan burung B dari terah lain menghasilkan burung C. Kalau C disilang ulang dengan burung mana saja sepanjang berasal dari terah X, tidak harus dengan burung A, juga disebut dengan back crossing. Back crossing harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena kalau sampai salah akan merusak terah X selanjutnya. Ada yang menyarankan, daripada beresiko merusak terah X yang sudah stabil dan mapan, lebih baik dibuat sub terah baru dengan C sebagai basic blood. Hybrid adalah satu tahap setelah kita melakukan inbreed atau line breed. Jadi kita bisa melakukan hybrid setelah melakukan inbreed atau line breed. Ini sangat umum dilakukan di Eropa. Inbreed bisa menjadi strategi breeding yang ampuh dan homogenisasi gen bisa berlangsung dengan cepat. Tapi masalahnya memerlukan pengalaman karena efeknya juga besar dan bikin kaget. Oleh karena itu saya sarankan pakai line breed saja yang terbukti hasilnya juga hebat. Hanya kelemahannya proses homogenisasi gen lebih lama.
Secara genetik burung dikatakan dewasa dan siap bereproduksi pada usia sekitar 7 bulan. Mungkin saja anak dari betina yang masih muda kurang sehat, tapi ini bukan karena genetik. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab seperti indukan belum pandai meloloh, nutrisi dan kesehatan indukan atau babuan yang tidak dipersiapkan dengan baik. Oleh sebab itu masa flushing sebelum memasuki periode breeding sangat penting. Kadang terjadi telur pertama bentuknya tidak sempurna seperti cangkang terlalu tipis dan beruntusan atau bentuknya terlalu kecil. Kalau terjadi kasus demikian, sebaiknya betina yang masih muda jangan langsung bertelur lagi, tetapi diulang masa flushing. Baru sebulan kemudian ditelurkan lagi. Yang paling penting dalam masa flushing adalah pemberian obat cacing dan koksidiosis serta nutrisi yang banyak mengandung protein, sekitar 18%, dan kalsium, grade putih. Tetapi kalau kita perhatikan silsilah burung-burung pos jawara di luar negeri, maka akan terlihat bahwa burung tersebut banyak yang induk betinanya berusia antara 1,5–2 tahun dan induk jantannya berusia kurang dari 7 tahun. Mungkin ini juga bisa jadi bahan pertimbangan. Sebenarnya tidak ada metode ternak yang benar-benar jitu. Inbreed, linebreed, dan metode pemuliaan ternak. Secara teori memang bisa menghasilkan anakan yang merata. Tapi buat kita, di mana betina tidak dilombakan, maka ujung-ujungnya, feeling menjodohkan, pairing, tetap sangat berperan besar. Improvisasi. Sedikit keluar jalur, malah menjadi suatu hal yang mengasyikkan. Yang penting jangan ragu ketika memulai. Tetap semangat, jangan cepat puas, dan selalu ingin tahu. DGN ketelitian. Lama-kelamaan kita akan mengerti sendiri lika-liku breeding kandang kita sendiri. Sebelumnya berangkat dari penjelasan pengertian breeding. Pengertian umum dari Wikipedia terminologi peternakan, yaitu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Setelah mencermati beberapa orang yang melakukan kegiatan beternak pada akhirnya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Ternak sebagai bisnis as usual, alias asal ternak atau yang penting ternak. Pendapat ini untuk mengomentari tulisan Shoemaker. Recognize that average animals from a superior inbred pool are potentially more valuable than very good animals from a widely diverse pool. Tipikal peternak yang seperti ini senang sekali dengan hitungan matematis, di mana 1+1 maunya harus 2. Tangannya sangat tidak bisa menahan diri kalau punya atau lihat burung yang bagus, maka orientasinya pada burung tersebut adalah bila tiba waktunya. Suatu saat akan diternak dan dipertemukan dengan betina yang bagus, pasti hasilnya akan bagus. Saya yakin teman kita ini matematikanya pinter banget, mungkin waktu sekolah nilainya 100 terus. Suatu saat teman kita ini terheran-heran, kenapa dari 20 pasang hasil ternakan dia, cuma ada 1 yang bagus. Itu pun dapat bagus setelah dapat anakan yang ke-20. Lalu kenapa yang 19 kok standarnya di bawah indukan tetuanya ya? Padahal jantannya jelas-jelas burung legenda, burung juara, pokoknya yang paling hebat dan paling tidak terkalahkan. Sampai-sampai pesawat jet saja kalah cepat dengan terbang burungnya sampai tidak bisa diikuti mata dan tembaknya sekali masuk perut. Jokinya langsung opname di rumah sakit atau langsung lari ke kamar mandi keren sakit perut. Kalau dilihat betinanya, wah, terahnya nomor 1 di kolong langit deh, nggak perlu diragukan lagi. Belahannya yang jantan aja pialanya banyak banget. Sampai-sampai kalau sedang dilombakan semua penonton akan hening melihat gaya terbang dan tembaknya,
hampir menyerupai sniper menembak teroris yang sedang dieksekusi tahu masuk perut. Hampir semua pemain burung menginginkan terah burung tersebut. Penawaran akan terah burung tersebut juga tidak berhenti seperti orang yang lagi antri karcis kereta mau mudik lebaran. Intinya pokoknya jantan sama pasangan betinanya top usut punya usut. Ternyata, tetua jantannya dulu berasal dari anak urutan ke-13 dari total jumlah 15 pasang yang ditetaskan. Itu pun sisanya yang lain boncos semua. Sedangkan betinanya ternyata berasal dari ternakan anak kecil yang iseng-iseng netesin burung upiker, sortir yang gak kepake. Ternyata jalan ceritanya seperti itu. Lalu, apakah anak urutan ke-13 dan ternakan anak kecil ini salah? Ternyata penyebabnya bukan itu. Tapi teman kita yang peternak ini cuma senang melihat hitungan matematik saja, logikanya sangat kuat bahwa burung bagus plus burung bagus sama dengan burung bagus. Peternak jenis seperti ini cepat naik daunnya tapi juga cepat hilangnya. Mungkin karena frustasi atau sudah kelelahan karena dimakan waktu dan biaya. Lalu bagaimana mengatasi masalah teman kita yang seperti ini? Ternyata ada solusi yang lumayan. Mari kita lihat jenis peternak yang kedua. 2. Peternak pembelajar, pemerhati, pengamat dan pendengar yang baik dan telaten. Peternak yang satu ini seneng banget ngumpulin informasi, pengetahuan, teori-teori dan tanya sana-sini bagaimana cara ternak yang baik dan benar. Dan obsesinya adalah menemukan indukan tetua yang baik dan mencetak anak-anak yang terbaik. Prinsipnya sama dengan peternak jenis pertama, tapi ada perbedaan yang amat sangat mendasar. Yaitu tidak terburu-buru untuk menghasilkan super racer, tapi memprioritaskan menghasilkan super breeder terlebih dahulu yang telah teruji. Peternak ini senang berkutat dengan kerumitan dan pengamatan, dan sangat bebas untuk menikmati hasil ternakannya, bukan semata-mata untuk dimainkan, tapi cuma sekedar untuk diamati. Diseleksi dan diupiker, sortir. Terkesan aneh, tapi peternak ini justru visioner. Peternak jenis ini juga amat senang matematik, tapi lebih luwes, realistis dan pragmatis dalam menjawab. Dia tahu bahwa 1 plus 1 sama dengan 2. Kalau peternak pertama terlalu cepat menjawab, tapi kalau peternak kedua bukan segera menjawab, melainkan berupaya untuk memastikan bahwa 1 plus 1 jawabannya adalah 2. Atta. Yang menjadi persoalan sekarang, sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh peternak untuk meminimalisir ketidakpastian? Salah satu metode yang diadopsi adalah menggunakan teknis inbreeding, line breeding, cross out breeding, dan hibridisasi. Rasa-rasanya Prof. Angke bisa dan layak jadi rujukan utamanya. Apa yang dilakukan dengan hal tersebut? Kalau bicara inbreeding, line breeding, cross out breeding dan hibridisasi sepertinya sudah membuat kita bosan. Singkat cerita, peternak jenis ini pada akhirnya memiliki super breeder yang secara terus-menerus mampu mencetak angka 2. Bahkan lebih dari angka 2, itu pun dalam waktu yang lama. Apabila dilakukan secara lebih profesional, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kualitas ternakannya jauh melampaui standar awal indukan tetuanya. Satu keuntungan lagi adalah bahwa peternak ini menjadi punya ciri khas yang menonjol, strain tertentu, dari cara kerja burungnya yang merata dan konsisten. 3. Peternak yang shortcut. Betapa tragisnya menjadi peternak pertama, tapi juga tidak mau terlalu lama untuk menjalani proses peternak kedua. Akhirnya dia putuskan bagaimana caranya mendapatkan super breeder dari peternak kedua dan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh peternak kedua. Hebatnya lagi, konsepsinya yang matang. Menjadikannya mencari strain lain super breeder model peternak 2, untuk memperkuat satu strain atau membuat suatu strain baru.
Kesimpulan, 1. Peternak pertama, orang nekat. 2. Peternak kedua, orang cerdas. 3. Peternak ketiga, orang cerdik. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.